Cerita bermula, dalam waktu dekat, bumi mengalami kehancuran secara perlahan akibat kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Banyak orang merasa putus asa dan berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Suatu hari, sebuah bola hitam raksasa tiba-tiba muncul di dekat Mars tanpa diketahui asalnya. Untuk menyelidiki fenomena ini, 6 astronot dikirim dalam misi menggunakan pesawat ruang angkasa Achilles. Mereka menghabiskan 8 bulan perjalanan dalam kondisi hibernasi. Carla, salah satu kru, terus dihantui mimpi tentang putrinya dan ibunya yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ketika waktu menuju bola misterius tinggal 8 jam, kru pun dibangunkan. Mereka mulai meregangkan tubuh dan menenangkan pikiran setelah sekian lama tertidur. Carla menyadari bahwa Rubin tampak bingung karena ini adalah pengalaman pertamanya dalam hibernasi. Ia menyarankan Rubin untuk beristirahat, tetapi Rubin lebih memilih untuk mendokumentasikan pengalamannya dalam blog karena memiliki banyak pengikut. Setelah itu, Carla bertemu dengan Komandan Paul, dan mereka mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang bola tersebut dengan melakukan pemindaian. Namun, AI kapal tidak dapat menemukan apapun di sekitar mereka. Cara berpendapat bahwa mereka sebaiknya kembali, tetapi Paul tetap bertekad untuk menyelesaikan misi. Minimnya data membuat Rubin semakin gelisah. Kru akhirnya menghubungi Funch, kepala program ekspedisi, yang mengatakan bahwa orang-orang di bumi dengan penuh harapan menunggu jawaban atas misteri ini. Oleh karena itu, misi harus tetap dilanjutkan. Crew dismissed. Beberapa waktu kemudian, Carla mulai mendengar suara ibunya di koridor, tetapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Sementara itu, Rubin terbangun secara tiba-tiba akibat bisikan misterius di kamarnya. Ketika Carla sampai di kamarnya, Funch menghubunginya melalui panggilan video dan mengungkapkan kekhawatirannya karena Carla terlihat tegang. Saat Carla mencoba meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja, panggilan tiba-tiba terputus, dan AI kapal mengumumkan bahwa bola tersebut memicu suatu anomali. Carla bergegas menuju dek utama dan melihat bola hitam itu melepaskan cahaya terang yang mengarah ke kapal, menyebabkan gangguan pada sistem. Kru lainnya juga segera tiba, dan tes mengamati bahwa cahaya tersebut tampaknya berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal. Ketika kapal semakin mendekat, AI menangkap suara yang berasal dari bola misterius tersebut. Saat Carla menganalisisnya, mereka berhasil menguraikan pesan yang terus-menerus mengulang kata Deus, yang dalam bahasa Latin berarti dewa. Rubin mulai panik dan mendesak kru untuk kembali sebelum keadaan semakin memburuk. What is happening? We have to turn back. Carla berpikir mereka sebaiknya menghentikan perjalanan dan menunggu hingga AI memperbaiki gangguan sebelum memberitahu Funch. Jika bola tersebut ternyata berkaitan dengan makhluk asing yang bersifat agresif, mereka harus lebih berhati-hati. Namun, Paul mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kru menemukan Rubin menangis di koridor. Ia masih ketakutan dan bersikeras bahwa cahaya tersebut adalah pertanda hari penghakiman yang dikirim oleh Tuhan. Ia yakin akan hal itu karena suara-suara di kepalanya terus memberitahunya. Rubin kembali meminta agar misi dibatalkan sebelum akhirnya pergi. Sementara itu, kru berdiskusi mengenai teori mereka. Mereka sepakat bahwa tugas mereka adalah mencari tahu apa sebenarnya bola misterius itu. Jika ternyata itu hanyalah makhluk asing yang sedang mempermainkan mereka, mereka masih memiliki opsi untuk menghancurkannya. Paul yang mengawasi melalui kamera segera memanggil Ulp ke dek, memperingatkannya untuk tidak lagi membicarakan soal penghancuran. Saat kapal semakin mendekati bola tersebut, baik Carla maupun Rubin kembali mendengar suara-suara aneh. Ulp membawa Carla ke kamarnya, dan di sana ia mengungkapkan bahwa sejak kecelakaan mobil, ia sering mengalami sakit kepala. Namun, ia tidak mengatakan apapun tentang suara-suara yang ia dengar. Pembicaraan mereka terputus ketika tes datang dan memberitahu mereka bahwa Rubin menghilang. Meski Ulp merasa khawatir dengan kondisi Carla, ia tetap bergabung dalam pencarian. Tim pun berpencar,
dan Tess memeriksa ruang kargo yang tersembunyi di balik beberapa kontainer. Di sana, ia menemukan Rubin yang dikelilingi oleh cahaya, tengah melakukan ritual untuk menyenangkan suara-suara dalam kepalanya. Tubuhnya penuh dengan ukiran simbol-simbol keagamaan. Saat Tess akhirnya menemukannya, ia berteriak. Carla dan Ulp segera berlari ke lokasi tersebut. Namun sayangnya, saat Carla tiba, semuanya sudah terlambat. Tess tergeletak di lantai dengan luka fatal di tubuhnya, isi perutnya berserakan. Rubin menyadari bahwa Carla melihatnya, lalu dengan cepat menangkapnya sebagai sandera dan mengancam akan membunuhnya juga. Ketika Ulp tiba, suaranya terdengar putus asa. Rubin mengatakan bahwa mereka sudah melewati batas penebusan, dan jika mereka mendarat di bola itu, mereka akan menjadi bagian dari pembantaian. Ia juga menuduh Paul menyembunyikan sesuatu dan mengusulkan agar mereka merebut kendali kapal darinya. Namun, sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, Paul muncul dari belakang dan menembaknya tanpa ragu-ragu, mengakhiri nyawanya seketika. Paul kemudian meminta Ulp untuk menyiapkan 2 kantong jenazah, tanpa menunjukkan emosi sedikitpun atas kehilangan 2 anggota kru. Setelah mengambil pisau milik Rubin, ia berjalan pergi. Carla mengikuti Paul ke dalam lift dan mempertanyakan apakah dia sebenarnya mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Paul menyangkal, tetapi sikapnya berubah marah ketika menyadari Carla mulai meragukan misi ini. Ia mengingatkannya bahwa perintah tetaplah perintah dan harus dipatuhi. Saat mereka tiba di kamarnya, Carla tidak bisa lagi menahan diri dan mengkritik Paul karena sikapnya yang dingin terhadap kematian rekan-rekan mereka. Namun, Paul tidak menanggapi dan hanya berjalan pergi. Sementara itu, Ulp memutuskan untuk tidak menggunakan kantong jenazah dan malah menempatkan mayat-mayat tersebut di dalam ruang hibernasi. Dengan hanya tersisa 3 jam sebelum mencapai bola misterius, kru memisahkan bagian utama Achilles dan berpindah ke kapal yang lebih kecil agar lebih mudah menavigasi medan di sekitar bola tersebut. Ketika mereka semakin dekat, Carla melihat struktur asing di permukaan bola, tetapi ia tidak bisa memahami apa sebenarnya bentuk atau fungsinya. Setelah kapal mendarat, komunikasi dengan bumi akhirnya kembali berfungsi. Vance segera menghubungi mereka dan memberitahu bahwa di bumi telah muncul 10.000 struktur serupa dengan yang Carla lihat di bola tersebut. Meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman, Vance yakin bahwa bola itu adalah penyebab munculnya struktur-struktur tersebut. Ia meminta kru untuk segera mengungkap misterinya. Paul memerintahkan Ulp dan Carla untuk keluar dan menyelidiki, tetapi Sean mengingatkan bahwa mereka membutuhkan seorang ilmuwan dalam tim. Akhirnya, tim beranggotakan 3 orang mengenakan pakaian luar angkasa dan meninggalkan kapal, sementara Paul mengawasi mereka melalui kamera. Permukaan bola itu gelap gulita, sehingga mereka tidak bisa melihat terlalu jauh. Carla mencoba menggunakan pemindai, tetapi tidak menangkap hasil apapun. Ketika ia menyentuh permukaan bola, ia menyadari bahwa materialnya bukan berasal dari unsur yang dikenal di bumi. Paul menginstruksikan mereka untuk mendekati salah satu struktur, dan ketika diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah gerbang. Tiba-tiba, cahaya terang mulai muncul dari dalam gerbang. Ulp menembakkan suar untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik, dan mereka melihat simbol aneh yang dikenal sebagai event horizon, yang dalam fisika mengacu pada batas di mana peristiwa tidak lagi dapat diamati dari luar. Carla menyebutnya sebagai akhir dari keberadaan, dan melakukan pemindaian, yang mengonfirmasi bahwa gerbang itu terbuat dari bahan yang sama dengan bola misterius tersebut. Di saat yang sama, kru mulai mendengar suara aneh, sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi di ruang hampa. Paul memberitahu mereka bahwa AI kapal telah menangkap transmisi dan mengirimkannya ke komunikator mereka. Transmisi itu hanya berisi satu kata, "Selamat datang." Welcome. Saat cahaya di dalam gerbang semakin terang, sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di tengahnya. Makhluk itu tidak berbicara secara verbal, tetapi mengirimkan pesan melalui pikirannya,
yang kemudian diterjemahkan oleh AI kapal. Ia mengaku sebagai perwakilan dari pencipta segala eksistensi. Makhluk tersebut mengatakan bahwa pencipta telah datang untuk memberikan peringatan serta menawarkan bantuan. Manusia diberikan pilihan. Mereka yang masuk ke dalam gerbang akan menemukan kedamaian abadi, dan Carla telah dipilih untuk membuka jalan. Di dalam gerbang, segala penderitaan dan rasa sakit akan berakhir. Namun, mereka yang memilih untuk tidak masuk akan menghadapi kehancuran. Saat bola misterius itu semakin mendekati bumi dengan tujuan menghancurkannya, tiba-tiba sosok wanita tersebut berubah menjadi ibu Carla. Dengan suara lembut, ia memberitahu Carla bahwa seseorang sedang menunggunya di dalam gerbang. Terkejut dan bingung, Carla perlahan melangkah masuk ke dalam cahaya. Saat berada di dalam, ia mengalami kilas balik tentang kecelakaan mobil yang merenggut nyawa ibunya dan putrinya. Ketika kesadarannya kembali, ia menemukan dirinya berada di dekat sebuah kota emas yang berkilauan. Luka-luka dari kecelakaan itu masih terasa di kepalanya. Ia melihat putrinya berdiri di kejauhan. Dengan penuh emosi, Carla berlari mendekat, tetapi sebelum ia bisa memeluknya, semuanya menghilang. Carla tiba-tiba tersadar kembali di dalam kapal, berbaring di atas meja setelah mengalami kejang hebat. Ia merasa mual dan bingung, tidak mengerti bagaimana ia bisa kembali. Ulf menjelaskan bahwa ia hampir tidak bisa berdiri ketika keluar dari gerbang, sehingga ia harus membawanya kembali ke kapal. Namun sayangnya, Sean tidak berhasil selamat. Percakapan mereka terhenti ketika Vance menghubungi mereka, menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. Carla berbagi tentang kota emas yang dilihatnya, yang membuat Vance menyebutnya sebagai surga. Namun, Carla tidak mengungkapkan tentang keluarganya, meskipun Vance terus menekannya dengan pertanyaan. Ketika Carla mengatakan bahwa ia tidak melihat orang lain di sana, Vance tampak ragu dan tidak mempercayainya. Setelah panggilan berakhir, Paul yang tampak kesal, meninggalkan ruangan. Carla kemudian bertanya tentang bagaimana Sean meninggal. Ulf menjelaskan bahwa pakaian luar angkasanya robek. Namun, Carla merasa ada yang tidak beres, karena pakaian mereka terbuat dari bahan yang sangat kuat dan tidak mudah sobek. Ulf kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar Sean tidak mengamankan sarung tangannya dengan benar, yang menyebabkan dekompresi fatal. Namun, Carla tetap tidak percaya, karena Sean adalah seorang penjelajah yang sangat berpengalaman. Menyadari kecurigaannya, Ulf mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan dan menyarankannya untuk beristirahat. Carla masih ingin kembali ke bola misterius itu untuk menyelidiki lebih lanjut, tetapi kru memberitahunya bahwa kapal sudah mulai bergerak menjauh. Saat mereka berjalan melalui koridor yang tidak memiliki kamera pengawas, Ulf berbisik dan bertanya apa yang sebenarnya Carla lihat di dalam gerbang. Merasa bisa mempercayainya, Carla akhirnya menceritakan tentang keluarganya dan pengalaman yang dialaminya di dalam sana. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak mempercayai Vance maupun Paul, karena merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Ulf kembali ke dek, dan Paul segera menanyainya tentang apa yang baru saja terjadi. Saat berada di luar jangkauan kamera, Ulf memberitahu Paul bahwa Carla tidak mengungkapkan informasi baru. Namun, Paul tetap curiga dan mengingatkan Ulf untuk tetap patuh pada perintahnya. Ketika kapal berhasil keluar dari orbit bola misterius, AI kapal mengumumkan bahwa kru harus bersiap untuk memasuki mode hibernasi dalam 1 jam. Sementara itu, Carla diam-diam mengambil pisau milik Rubin dan menuju ke POD untuk memeriksa tubuh Sean, terutama kondisi pakaian luar angkasanya. Setelah itu, ia menggunakan pisau untuk merusak kunci kamar Paul dan masuk ke dalamnya untuk mencari petunjuk. Namun, aksinya terpantau melalui kamera keamanan, dan Paul segera memerintahkan Ulf untuk mengejarnya. Di dalam kamar Paul, Carla menemukan sebuah pistol serta beberapa dokumen penting yang menarik perhatiannya. Tak lama, Ulf tiba di luar ruangan, tetapi Carla segera menghalanginya dengan mengarahkan pistol ke arahnya. Setelah membaca dokumen-dokumen tersebut, Carla akhirnya mengetahui bahwa Ulf dulunya adalah seorang prajurit elit yang terkenal sebagai salah satu yang terbaik. Namun,
Ulp bersikeras bahwa masa lalunya sudah ia tinggalkan, dan ia bersumpah tidak mengetahui apapun tentang misteri yang mereka hadapi. Dengan pistol masih terarah, Carla memerintahkan Ulp untuk kembali ke dek utama. Di sana, ia mengarahkan senjatanya ke Paul, yang dengan tenang menegaskan bahwa tindakannya adalah bentuk pemberontakan yang dapat dihukum mati. Sebagai balasan, Carla mengungkapkan bahwa Sean sebenarnya tewas akibat tembakan, dan ia mencurigai Ulp sebagai pelakunya karena latar belakangnya sebagai pembunuh bayaran. Ketegangan semakin memuncak, tetapi tiba-tiba Funch menghubungi mereka, mencoba meyakinkan Carla bahwa ia bukan musuhnya. Funch menjelaskan bahwa seluruh tim ilmuannya percaya bahwa Carla benar-benar telah melihat surga. Ia kemudian memutar rekaman yang menunjukkan kondisi di bumi, di mana orang-orang berkumpul di jalanan, putus asa ingin meninggalkan planet yang sekarat setelah melihat siaran tentang bola misterius itu. Carla terkejut melihat rekaman tersebut, dan di saat lengah itu, Paul memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Setelah pertarungan sengit, Carla berhasil melepaskan diri dan menembaknya tepat di dada, mengakhiri hidupnya. Namun, ia segera menyadari bahwa dirinya terluka dalam perkelahian tersebut, dengan darah mengalir dari perutnya. Setelah Funch menutup komunikasi, Carla kembali mengarahkan pistol ke Ulp. Kali ini, Ulp mengakui bahwa ia memang membunuh Sean, tetapi ia bersikeras bahwa itu bukan karena perintah siapapun. Ia hanya ingin mengetahui kebenaran tentang bola tersebut dan apa yang sebenarnya Carla lihat di dalam gerbang. Memutuskan untuk mempercayainya, Carla menyerahkan senjatanya dan membiarkan Ulp membantunya ke ruang medis untuk mengobati lukanya. Setelah kondisinya membaik, Carla mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke bola, tetapi ia menyadari bahwa Funch memiliki kendali penuh atas AI kapal. Namun, Ulp memiliki sebuah rencana cadangan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kode override untuk mengambil alih kendali AI, tetapi ada konsekuensinya. Mereka harus melepaskan pendorong utama Achilles, yang berarti perjalanan kembali ke bumi akan memakan waktu lebih dari 5 tahun. Carla merasa putus asa mendengar hal itu, tetapi Ulp ternyata masih menyimpan satu rencana terakhir yang mungkin bisa mengubah segalanya. Carla kembali ke dek dan menghubungi Funch, memperingatkannya bahwa jika perlu, ia akan menghancurkan bola tersebut karena yakin semua yang terjadi adalah kebohongan. Menanggapi ancaman ini, Funch mengaktifkan beberapa file rahasia yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Elemen yang Carla temukan di planet itu membuktikan bahwa Funch sendiri yang menciptakan bola tersebut. Tidak ada Tuhan di balik semua ini. Funch mengaku telah melakukan semua ini dengan tujuan menyelamatkan 6 miliar orang, meskipun itu berarti mengorbankan 15 miliar lainnya, karena populasi bumi sudah melebihi kapasitas. Gerbang yang muncul di seluruh planet bukanlah jalan menuju surga, melainkan jebakan yang memancing orang-orang agar dengan sukarela melangkah menuju kematian mereka. Carla tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa membuatnya mendengar suara keluarganya. Akhirnya, Funch mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Setelah kecelakaan yang dialaminya, Carla telah ditanamkan sebuah chip di otaknya, sesuatu yang telah direncanakan sejak awal oleh Funch. Semua yang ia alami selama ini hanyalah bagian dari eksperimen untuk mempersiapkannya menjalani misi ini. Dengan mata penuh air mata, Carla menyebut Funch sebagai monster. Ia lalu mengingat cerita yang selalu diceritakan ibunya, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bertahan hidup. Tepat saat itu, Ulp menghubungi Carla, memberitahu bahwa ia telah berhasil mengakses inti Achilles. Menyadari bahwa Carla dan Ulp berencana untuk menghancurkan bola tersebut, Funch segera memerintahkan AI kapal untuk mengaktifkan sistem penghancuran otomatis. Alarm darurat mulai berbunyi, dan AI mengumumkan bahwa Achilles akan meledak dalam 3 menit. Marah, Carla menembak sistem hologram untuk memutus komunikasi dengan Funch sebelum menghubungi Ulp kembali. Ulp memberikan kode untuk memisahkan kapal utama dari struktur kargo besar, tetapi ia masih terjebak di lift yang bergerak terlalu lambat, sehingga ia tidak mungkin kembali ke kapal utama tepat waktu. Mengetahui situasinya, Ulp meminta Carla untuk meninggalkannya dan segera menyelamatkan diri. Carla awalnya menolak,
Tetapi saat ledakan mulai terjadi di berbagai bagian Achilles, ia tidak punya pilihan selain memisahkan kapal dan menyaksikan dengan perasaan ngeri ketika struktur utama meledak dan hancur berkeping-keping. Carla mengira Ulp sudah tewas, tetapi tiba-tiba ia menerima komunikasi darinya. Ulp berhasil melarikan diri pada detik terakhir. Merayakan keselamatan mereka, keduanya menikmati momen dengan minuman singkat, sebelum Ulp menjelaskan bahwa karena separuh Achilles telah hancur, peledakan inti harus dilakukan secara manual. Carla menerima kenyataan ini dan berjanji bahwa mereka akan melakukannya bersama. Namun, ketika kapal mereka mendarat di bola, Ulp tiba-tiba menutup pintu di belakangnya, memerintahkan Carla untuk kembali ke bumi agar ia bisa memberitahu semua orang tentang kebenaran yang sebenarnya. Dengan berat hati, Carla kembali ke kapal dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Ulp. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Ulp menunggu hingga kapal Carla berada pada jarak aman sebelum akhirnya meledakkan inti, menghancurkan bola selamanya. Kini, Carla melakukan perjalanan sendirian menuju bumi, sementara AI memberitahunya bahwa perjalanan akan memakan waktu 7 tahun. Dan inilah akhir dari cerita ini. Engage in sexual activity.